Oke guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob terlihat SpongeBob tengah menonton televisi berisi acara koboi. Yang akan hal tersebut SpongeBob juga ingin menjadi wapres. Maksudnya menjadi koboi juga. Merasa sangat terinspirasi dari film, SpongeBob pun mulai menunjukkan aksi-aksi ala koboi yang mana mencoba menggunakan tali gelembung untuk menangkap Gary. Gary yang telah tertangkap kemudian ia ditarik ke belakang serta ditunggangi layaknya kuda. Ia yang merasa kesulitan bergerak apa boleh buat karena terus dipukul oleh SpongeBob. Gary pun langsung meloncat secara brutal yang kemudian melemparkannya keluar rumah hingga jebol. SpongeBob yang merasa senang akan hal itu, ia pun sempat berpikir tidak akan menggunakan Gary sebagai tunggangan, melainkan akan mencari kuda sebenarnya ke rumah Sandy. SpongeBob yang telah sampai dan mengetuk pintu, segera ia langsung mengatakan tujuannya kemari, yang setelah Sandy yang mendengar langsung keluar rumah dan menendang pintu. Sandy yang baru sadar kalau itu adalah SpongeBob sahabatnya langsung menanyakan tujuannya kemari, dan SpongeBob yang sudah penasaran ia memohon untuk mengajarinya cara menjadi koboi. Awal mula Sandy mengajari cara meludah yang beraura, namun hasilnya ludah SpongeBob sangat tidak bisa diandalkan dan payah. Di sini Sandy langsung mengajarkan cara yang benar dengan cara menunjukkan kumis yang lebat. Yang hasilnya SpongeBob pun yang mencoba berusaha kumis itu pun langsung keluar. Tapi ketika diajarkan cara menjilat sisa-sisa kacang di kumis, malah seluruh kumis yang ada juga ikut tertelan tanpa ada sisa sehelai pun. Sandy merasa kalau cara ini juga gagal kembali. Ia mengajarkan hal lain dari ciri khas koboi, yaitu cara menunggangi kuda yang profesional, dan di sini nama dari kuda tersebut adalah Sparky. Saat kuda rahasia canggih itu dikeluarkan dari dalam tanah, dengan secepat mungkin ia terbang mengarah ke Sandy, dan setelah sampai sebagai tanda hadiahnya tuannya memberikan makanan buah dari baut dan besi. Bukan MBG ya guys. SpongeBob yang tak mau ketinggalan juga berusaha meniup gelembung sebagai kuda, dan Sandy tak lupa mengajarkan cara agar kuda itu dapat berjalan liar. SpongeBob yang berusaha untuk melakukan hal tersebut, sayangnya percobaan itu sempat gagal. Hingga ketika Sandy menunjukkan taji di sepatu sebagai teknik rahasianya, SpongeBob pun kemudian langsung membuat taji itu hingga hasilnya sangat memuaskan. Di saat Sandy mengajak SpongeBob untuk segera berkuda, rupanya SpongeBob sempat tak yakin dengan kuda ini, dikarenakan untuk petualangan itu ia harus memiliki banyak stok gelembung. Melihat hal itu, Sandy langsung memiliki solusi di mana kuda yang dimilikinya sekarang terdapat GPS pelacak gelembung, serta mereka akan sembari mencari keberuntungan. Namun di saat Tuan Crab mendengar akan perkataan keberuntungan, sontak ia langsung terkejut brutal dan mencoba mendengarkan percakapan mereka berdua yang kebetulan SpongeBob berbicara tentang harta berharga. Saat mereka selesai tertawa dan pergi meninggalkan rumah, Yanto langsung kegirangan bercampur menggila dan langsung memiliki pikiran untuk mengambil alih harta kekayaan yang dimaksud. Setelah ia mencoba menyamar jadi seorang koboi, tak lupa ia juga mengeluarkan kuda mainan bekas anaknya dulu dan secepatnya mengikuti perjalanan SpongeBob. Sparky yang mendeteksi adanya sesuatu langsung mereka mengikuti keberadaannya, yang setelah sampai lokasi kuda Sandy menemukan sungai. Dan SpongeBob yang udah kepanasan dengan cepat melompat ke bawah dan segera mencari keberadaan gelembung. Selanjutnya benar saja saat panci bekas mulai digoyangkan, beberapa objek gelembung muncul. Tapi yang sangat disayangkan itu bukan gelembung tapi batu permata berharga hasil tangkapan SpongeBob. Namun karena mereka tidak membutuhkan, membuat Tuan Crab yang melihat merasa ini adalah kesempatan terbaik. Tuan Crab yang gembira akan hal itu, tak lama kemudian SpongeBob sudah berada di pegunungan tebing tinggi yang tengah berusaha memanjat ke atas, yang dimana perjalanannya tidak mulus. Sandy yang memantau kalau ia sedang kesulitan dengan ide gila Sandy menggunakan tali sebagai baling-baling, yang akan hal itu menjadikan SpongeBob terinspirasi yang kemudian melakukan hal yang sama dengan meniup balon. Setelah sampai pada lokasi yang diinginkan, segera mereka melakukan penambangan gelembung, dan lagi-lagi gelembung yang dimaksud tidak kunjung muncul, dan yang ada sebuah bongkahan seperti emas mengenai kaki SpongeBob hingga terluka. Ketika emas itu diangkat ke permukaan, secara tiba-tiba gelembung yang mereka inginkan muncul secara bersamaan keluar, dan emas yang tadi didapat dilempar menjauh guys. Kemudian mereka yang asik mengutip gelembung, di sisi yang lain Tuan Crab masih saja memanjat.
tanpa disadari kalau ada emas yang jatuh dari atas dengan kecepatan yang tinggi. Yang hasilnya krab terjatuh dari ketinggian dan tak sengaja tertelan emas itu sambil mengatakan kalau ia akan menunggu 2-5 hari ke depan. Saat malam hari tiba dan semua hasil tambang telah dikumpulkan, Sandy mengajak SpongeBob untuk berkemah di tengah gurun. Yang kemudian kuda canggih itu mengeluarkan sesuatu berupa 2 potong kayu dan makanan kaleng. Dan tak lupa juga mempersiapkan peralatan kemah seperti tempat tidur dan api unggun. Namun Tuan Crab yang baru sampai ke atas, ia dikejutkan dengan 2 karung hasil tambang yang pada saat itu tak diketahui oleh Sandy. Malahan ia hanya berlanjut mengisi kekosongan dengan cara bernyanyi bertema koboi. Tuan Crab yang memiliki niat jahat segera berjalan pelan di balik mereka, serta memutuskan kabel listrik kuda Sparky dan tak lupa memotong tali kuda SpongeBob yang terikat agar terbang ke atas. SpongeBob yang ngantuk berat yang diikuti oleh Sandy, segera mereka pun tidur di tempat yang disediakan dan Tuan Crab dengan cepat melancarkan aksinya dengan mengambil 2 karung yang ia pikir isinya emas. Yang pada saat ia kabur, ia tak sengaja menendang kaleng kosong dan beruntung saja ia tak diketahui oleh SpongeBob guys. Setelah merasa tenang dan aman kembali, Tuan Crab melanjutkan perjalanan, akan tetapi saat dirinya menginjak sebiji kacang, sontak SpongeBob yang tidur terbangun dan menyadari kalau semua hasil carian mereka telah dicuri oleh Tuan Crab. Sandy yang gerak cepat untuk mengejar, sial kuda Sparky sudah terlepas dari daya, begitu juga kuda SpongeBob yang terbang menjauh ke bulan. Sandy yang selalu memiliki cara untuk mengatasi masalah, ia pun langsung melakukan jurus colok hidung yang sangat tak disangka kuda itu mengeluarkan alat manual untuk mengisi daya yang telah habis. Setelah ready, dengan secepat kilat mereka mengejar pelaku pencurian yang membuat Tuan Crab sangat panik. Sampai-sampai saat berada di danau air panas, Crab tak segan untuk melewatinya, berjalan dan terus berjalan sampai ke daratan hingga tinggal sempak. Tapi pengejaran mereka berdua tak akan berhenti sampai pelaku didapat. Ia yang tak punya pilihan lain untuk lewat di tumbuhan kaktus, dengan rasa sakit dan konyol, ia hanya bisa berlari menjauh. Namun karena Sandy menggunakan kendaraan terbang sehingga mengejarnya bukan perkara yang sulit. Crab yang ada di pos perbatasan dan segera membayar untuk bisa masuk. Dengan sangat tak peduli, mereka berdua dengan sangat kencang mengejar dan akan segera menembak peluru ke arah depan untuk menangkap. Dan untungnya tembakan tersebut tidak meleset sehingga menjadikan Crab terkunci di antara bebatuan. Beserta emas yang dipegang pun terlepas. Sandy yang turun untuk memperingatinya, malah Tuan Crab masih saja ingin berusaha untuk mendapatkan emas tersebut, di mana usaha dia yang terakhir yaitu dengan cara meloloskan diri dari pengunci, yang kemudian mendekati karung sembari membuka penutupnya. SpongeBob yang sempat melarang apa boleh buat karung tersebut terlanjur terbuka, yang hasilnya gelembung yang ada di dalam terbang masuk ke dalam mata Tuan Crab, yang kemudian mata Crab membesar seperti balon raksasa. Balon yang perlahan-lahan keluar dari mulut. Crab pun yang merasakan hal ini merasa takut dan pingsan bercampur histeris. Apalagi SpongeBob yang merasa mengalahkan seseorang, segera ia menginjakkan kakinya layaknya koboi, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, cerita dimulai yang memperlihatkan Plankton yang menyamar menjadi Krabby Patty. Ia masuk ke dalam restoran untuk mencuri resep formula rahasia, sedangkan SpongeBob meminta izin kepada Tuan Crab yang sedang berjaga. Dia ingin buang air kecil ke kamar mandi. Tuan Crab hanya memberi SpongeBob 19 juta lapangan kerja. Maksudnya waktu 15 detik saja. Sehingga tak berselang lama dari itu datanglah Tuan Crab yang melihat banyak sekali tumpukan kue Krabby Patty, sehingga dia pun langsung berteriak memanggil Squidward yang sedang beristirahat. Saat ketika Squidward datang ke sana, Tuan Crab langsung menyuruhnya agar memasukkan kue-kue itu ke dalam lemari pendingin agar tidak cepat basi. Awalnya Squidward enggan melaksanakan tugas itu karena istirahatnya telah terganggu. Ketika sudah berada di sana, si Plankton malah bersin sehingga aksi penyamarannya berhasil terbongkar oleh Squidward. Dia nggak tahu jika di dalam lemari pendingin ada Squidward dan Plankton. Akhirnya menutup pintu lemari pendingin itu tak sengaja tuasnya malah terkunci. Alhasil Squidward yang mengetahuinya langsung panik. Dia pun berusaha memanggil-manggil SpongeBob dan membuka pintunya. Namun SpongeBob sendiri telah menggunakan handset full bass rata kanan.
Jadi meski seberapapun Squidward teriak kencang, tetap saja SpongeBob tidak akan bisa mendengarnya. Dia hanya asik mendengarkan suara musik saja guys. Disinilah karena memang sudah tak ada pilihan lain, Squidward langsung membuka bajunya, lalu berolahraga untuk melenturkan semua otot-ototnya biar gak kaku. Setelahnya dia langsung membentuk seperti lempengan yang tipis untuk keluar dari sana dengan melewati celah pintu lemari. Tentunya si Plankton hampir tidak bisa dipercaya dengan kemampuan Squidward bisa melakukan semua itu. Squidward yang sudah berada di luar kemudian langsung menegur SpongeBob karena dia telah menguncinya di lemari es. Padahal sebelumnya Squidward telah memperingatkan SpongeBob agar melihat ke dalam lemari es sebelum menutup pintunya. Sementara itu Squidward mengangkat tuas itu lagi dan berhasil membuka pintu lemari pendingin untuk mengambil bajunya yang sempat ditinggalkan. Tak lama Squidward juga membawa Plankton keluar yang sudah membeku menjadi es. Squidward membantu melelehkan tubuh si Plankton yang membeku karena es ke tempat pemanggangan. Di sanalah si Plankton penasaran mengapa Squidward bisa dengan mudah menembus lubang sekecil itu. Dia pun mengungkapkan bagi para gurita itu tidaklah menjadi masalah besar, semua gurita bisa melakukan hal itu dengan mudah. Setelah mendapat penjelasan tersebut, es juga telah meleleh dan akhirnya melompat melalui lubang pembuangan asap, sehingga meluncur sampai ke Cambucket. Setelah menciptakan sebuah alat pengalih otak, dia dan HTS-nya pergi ke rumah Squidward. Tujuannya tak lain ingin berpindah tubuh dengan Squidward, supaya dia bisa menyelinap masuk ke dalam ruangan Tuan Crab, lalu masuk ke dalam brankas untuk mengambil resep formula Krabby Patty. Karena tubuh Squidward benar-benar sangat fleksibel, lalu saat sudah berada di depan pintu, seperti biasanya untuk menjebak Squidward, mereka berdua mengirimi klarinet beserta sepucuk tulisan yang mengagumkan tentang kehebatan dirinya. Saat Karen menekan bel lalu menaruh klarinet dan sepucuk surat di lantai, Squidward yang telah membuka pintu, sebelum meniup klarinet dia sempat membaca surat tersebut, serta tanpa berpikir panjang langsung meniup klarinetnya. Namun tak lama kemudian si Plankton langsung mengaktifkan sistem pengalih otak untuk bertukar dengan Squidward guys. Kini setelah proses itu telah terjadi, Plankton berada di dalam tubuh Squidward, begitupun sebaliknya. Sedangkan Squidward dimasukkan ke dalam toples untuk dibawa oleh Karen ke rumah Squidward sendiri. Sesekali dia juga hampir terjatuh ke jalan, namun dia berusaha untuk tetap berdiri. Akan tetapi usahanya tetap saja gagal. Sementara itu yang memperlihatkan Squidward yang bertukar tubuh dengan Plankton, dia telah kehabisan nafas. Untungnya saat itu Karen langsung memberikan lubang di toples agar air bisa masuk ke dalam toples tersebut. Setelah bernapas dengan lega, Squidward langsung menanyakan alasan mengapa tubuhnya telah ditukar. Karen memberitahu Squidward bahwa tubuhnya telah dipinjam oleh suaminya agar bisa mencuri resep Krabby Patty. Namun Karen sangat yakin jika rencana itu pasti akan gagal lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saat itu Karen gak sengaja melihat sebuah album musik favoritnya karena menurutnya album tersebut cukup berkesan. Mengetahui dia memiliki teman satu frekuensi, Karen langsung menyetel musik tersebut untuk didengar bersama. Sedangkan si Plankton yang telah bertukar tubuh akhirnya telah berhasil berada di restoran Krabby Patty. Dia berusaha untuk menyeimbangkan jalannya karena jika terjatuh maka dia akan dicurigai oleh semua orang. Dia pun mulai berjalan perlahan-lahan menuju ke kantor Tuan Crab. Namun sebelum itu secara tiba-tiba saja Tuan Crab langsung menegurnya dan menyuruhnya untuk segera pergi bekerja. Karena di tempat kasir itu para pelanggannya sudah pada antri, sehingga Tuan Crab memberikan hukuman dan alhasil disinilah rencananya telah berhasil mengelabuhi Bapak Rusty. Lalu terlihat Karen yang sedang menilai karya seni lukisan buatan dari Squidward. Dia menilai raut wajah Squidward yang penuh dengan keputusan. Tentu mendengar hal itu membuat Squidward senang karena akhirnya ada seorang yang mengerti tentang karya seni. Namun dia harus dibuat kecewa dikala Karen mengkritik hidung yang dibuat ukurannya terlalu besar. Sehingga Squidward yang langsung emosi, dia nggak terima jika hasil karya seninya dihina. Alhasil Squidward langsung ingin pergi, namun toples itu jatuh ke bawah, lalu memantul ke atas kipas yang berjalan. Lalu toples itu menghantam kepala komputer Karen yang membuat Karen langsung error. Saat itu Squidward memutuskan pergi ke restoran Tuan Crab untuk mendapatkan tubuhnya lagi. Namun dia bertemu dengan seorang pejalan kaki yang berulang kali menendang toples itu. Meski Squidward berteriak, namun suaranya nggak terdengar hingga pada akhirnya toples itu terjatuh ke bawah.
Berikutnya memperlihatkan pekerjaan si plankton yang telah memiliki waktu longgar. Saat dia akan pergi, tiba-tiba saja SpongeBob memeluknya, namun si plankton langsung melepaskan pelukan itu. Dia pun mulai berpikir caranya untuk menyingkirkan SpongeBob agar tidak mengganggu rencananya di kemudian hari. Saat itu ada salah satu pelanggan yang ingin memesan makanan, namun si plankton langsung menolak, sehingga membuat si pelanggan itu langsung pergi. Sedangkan SpongeBob yang kangen dengan sahabatnya justru malah dibentak oleh si plankton karena tak ingin membuat SpongeBob menangis. Alhasil si plankton mengajak SpongeBob untuk bermain petak umpet, dan itulah salah satu kesempatannya guys. Namun saat SpongeBob telah bersembunyi lalu si plankton akan pergi, tiba-tiba saja datanglah Tuan Krab yang menyuruhnya untuk kembali bekerja lagi. Namun si plankton yang cerdas langsung menipu Tuan Krab jika di lantai terdapat uang koin yang terjatuh. Dia pun langsung pergi untuk mengambilnya, sedangkan si plankton langsung mengambil tongkat pel dan ember yang digambar ala kadarnya. Setelah selesai dia pun langsung segera pergi dari sana. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan Squidward toplesnya sedang dimainkan oleh dua orang di depan restoran Tuan Krab. Kemudian toples itu sempat terlempar karena mengenai kendaraan yang sedang melintas, sehingga toples itu menggelinding sampai masuk ke dalam restoran. Namun toples tersebut langsung diambil oleh Tuan Krab karena mengira bahwa di dalam toples itu adalah si plankton musuh bebuyutannya. Dalam kondisi itu Squidward berusaha menjelaskan kepada Tuan Krab bahwa dia bukanlah plankton, melainkan tubuhnya telah bertukar dengannya. Tetapi tetap saja Tuan Krab tidak mempercayai semua perkataan dari Squidward karena Tuan Krab tahu jika Squidward sedang berada di kasirnya. Dia pun langsung melempar toples itu keluar. Namun datanglah pelanggan yang tak sengaja menendang toples itu sampai pecah hingga akhirnya Squidward bisa keluar dari toples tersebut. Sementara itu di ruangan kantor Tuan Krab, si plankton berusaha masuk ke dalam berangkas untuk mengambil formula resep rahasia Krabby Patty yang disimpan di sana. Dengan cara meniru gerakan Squidward, akhirnya si plankton bisa masuk ke dalam dengan sangat mudah. Saat itu dia pun sangat kesulitan untuk mengambil botol itu karena ruangan itu benar-benar sangat sempit. Jadi tangannya nggak bisa menjangkaunya. Oleh sebab itu plankton menggunakan lidahnya untuk membuka tutup botol itu. Apesnya justru seluruh kepalanya malah masuk ke dalam botol. Alhasil dia pun terpaksa pergi membawa botol kaca itu. Saat ingin keluar dari sana, tentunya botol itu akan nyangkut tak bisa keluar. Disinilah si plankton mikir jika dia pasti akan terjebak di ruangan tersebut. Ke dalam ruangan dia melihat bahwa tubuhnya sedang terjebak di dalam berangkas. Dia pun langsung mengambil tubuhnya, namun tentunya si plankton kesulitan untuk mengeluarkan tubuh Squidward yang sedang terjebak. Akhirnya mau tak mau Squidward berusaha membantu si plankton agar bisa keluar dari tempat itu. Ia pun masuk ke dalam berangkas untuk membantunya. Kejadian itu membuat si plankton terkejut karena tubuhnya yang mungil bisa masuk ke dalam ruangan berangkas tersebut. Squidward menjelaskan jika dia telah mematahkan tulang tubuhnya agar bisa masuk ke dalam. Si plankton sudah nggak sabar lagi ingin keluar. Ia pun bergegas mendorong tubuhnya namun tetap saja nggak bisa. Sehingga Squidward memutuskan keluar mengambil minyak untuk pelumas agar memudahkannya keluar. Namun sial, justru tubuhnya juga sama-sama ikut terjebak. Beberapa jam kemudian akhirnya Tuan Krab telah masuk ke dalam ruangan kantor. Di sanalah dia telah melihat Squidward dan si plankton yang tengah terjebak di dalam berangkas. Lalu membukanya, di sanalah Squidward menjelaskan bahwa tubuhnya telah diambil alih oleh si plankton. Namun tetap saja Tuan Krab nggak mempercayainya. Terungkap sudah ternyata sebelumnya Tuan Krab telah memasang jebakan berupa jenis-jenis poster foto yang telah didesain sedemikian rupa. Tujuannya tak lain yaitu untuk mengelabuhi si plankton agar tidak bisa mencuri formula resep Krabby Patty miliknya. Plankton lalu melepaskan kepalanya dari botol itu. Dia sangat kecewa lagi-lagi terkena jebakan. Bahkan itu hanyalah kertas biasa, bukan formula resep Krabby Patty yang asli. Tuan Krab tertawa dengan brutal karena berhasil menipu musuh bebuyutannya. Karen yang sudah berada di sana langsung mengembalikan tubuh keduanya masing-masing agar bisa kembali seperti semula lagi dengan melewati klarinet itu. Setelah otak mereka sudah kembali, Karen langsung mengajak sang suami untuk pulang ke rumah karena dia akan membuatkan secangkir minuman coklat panas untuk dinikmati. Sedangkan Tuan Krab langsung pergi ke dalam kantor untuk tidur siang. Sementara itu alat klarinet tersebut masuk terhubung ke mulut Squidward. Di akhir cerita terlihat SpongeBob yang masih saja bermain petak umpet dengan menutup kedua matanya, yang kemudian film pun berakhir guys.
Oke guys, pada saat itu yang memperlihatkan si Patrick yang sedang melakukan pertunjukan sirkus dengan memakai sepatu roda di kedua tangannya. Meskipun sangat sulit, namun dia berusaha untuk menyenangkan keenam para penggemar. Si Patrick rela berakrobatik menggunakan sepeda roda, satu menaiki seutas tali yang melintang. Lalu di bawahnya terdapat bebatuan yang sangat lancip menjulang ke atas. Ditambah lagi, Squidina datang yang melempar potongan tubuh SpongeBob untuk disusun kembali. Semua para penonton dibuat sangat terkesima melihatnya guys. Hingga akhirnya SpongeBob telah kembali menjadi seperti semula. Dia merupakan salah satu penggemar yang telah diundang oleh si Patrick dalam acara tersebut. Mereka berdua mulai meloncat-loncat di atas tali saat SpongeBob telah mengalahkan sepeda roda satu itu. Ia pun berpamitan dengan si Patrick dikarenakan pada hari ini dia telah ada janji dengan seorang dokter. Squidina sekarang sedang berada bersama dengan Steve yang dianggap tidak memiliki kepercayaan diri. Namun meski nggak mau tampil, Squidina malah mendorongnya. Benar saja saat berada di atas panggung dia ingin kembali lagi ke belakang panggung karena tak ingin menjadi tamu undangan. Namun ketika dia melirik ke arah para penonton, Steve langsung segera pergi bersembunyi di dekat si Patrick. Sontak saja hal itu membuat si Patrick langsung menggunakan kedua sarung tangan tinju untuk menghajarnya, namun malah mengenai wajahnya sendiri. Steve menjelaskan jika dia tidak mengalami demam panggung, namun ketika dia sedang bertatapan langsung dengan beberapa orang, dia merasa bahwa dirinya banyak sekali kekurangan, sehingga saat orang melihatnya mereka pasti akan menilai keburukannya. Yang pada intinya Steve menggambarkan ketidakpercayaan diri sebagai momok yang sangat menakutkan, sehingga ketika dia bertamu dengan seseorang, dia akan selalu menghindarinya karena tidak percaya diri. Si Patrick yang sedari tadi mendengar ceritanya, akhirnya mulai merasuki ke dalam otaknya. Dia takut jika para penggemarnya serta para penggemarnya yang jauh akan menghakiminya karena pertunjukannya mengecewakan. Akhirnya si Patrick pun lebih milih untuk turun dari panggung. Dia pergi berlari meski Squidina sedang menyiapkan tamu undangan yang baru. Saat Squidina mengecek apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya, dia terkejut setelah melihat si Patrick yang sudah membuat rumah di halaman rumah. Begitu tempat tersebut jadi, dia langsung masuk ke dalam. Squidina pun khawatir dengan keadaan si Patrick sekarang. Si Patrick menjelaskan jika dia sedang terkena demam panggung seperti Steve. Namun Squidina tidak mempercayainya karena si Patrick selama hidupnya telah bergelut di atas panggung selama bertahun-tahun. Jadi dia telah memiliki jutaan penggemarnya. Namun si Patrick langsung menyangkal jika semua orang yang telah melihat pertunjukannya sudah membencinya. Meski Squidina berbicara panjang lebar, namun tetap saja si Patrick masih dalam pengaruh Steve yang kini sudah menjadi seorang introvert. Saat Squidina masuk ke dalam rumah itu, ternyata dia sudah tidak bisa menemukan keberadaan si Patrick karena dia sudah pergi melewati lubang saluran pembuangan yang mengarah ke jalan raya. Dia pun sangat terkejut begitu melihat orang-orang yang berlalu lalang, sehingga dia yang ketakutan meminta semua orang agar jangan terus menatapnya. Pikiran si Patrick mulai melihat orang-orang dengan tatapan sinis kepadanya, karena sudah tidak tahan lagi si Patrick lebih memilih pergi melarikan diri untuk menjauh dari kerumunan. Si Patrick sempat berhenti di sebuah klinik kacamata, meski hanya melihat gambar mata namun si Patrick tetap ketakutan. Kebetulan di sana sudah ada SpongeBob yang baru saja keluar setelah membeli kacamata baru untuk berburu ubur-ubur. Si Patrick pun terkejut melihat temannya yang memperlihatkan mata kepadanya, sehingga karenanya membuat si Patrick langsung pingsan. SpongeBob yang melihat sahabatnya pingsan di jalan langsung membawanya pergi ke tempat kedua orang tuanya. Saat si Patrick masih dalam keadaan yang tak sadarkan diri, Squidina berusaha menyenangkan si Patrick. Si Patrick diberitahu jika dia telah dibawa oleh SpongeBob saat si Patrick masih pingsan. Akhirnya Squidina telah mengerti bagaimana rasanya mengalami demam panggung. Untuk itu Squidina akan menyetel ulang kaset mengenai pertunjukan si Patrick selama ini untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Squidina mengingat kilas balik saat si Patrick dan SpongeBob masih kecil, yang mana meski mereka masih anak-anak namun mereka berdua sering melakukan pertunjukan di atas panggung bersama. Meski pada saat itu penontonnya cuma 2 orang saja, hingga kini penonton setia sudah banyak sekali.
Saat itu ia memperlihatkan ibu Patrick yang sedang melipat pakaian untuk diletakkan di lemari. Di dalamnya terdapat si Patrick yang sedang ngumpet di tumpukan pakaian itu. Dia takut jika harus pergi keluar. Ibunya menyuruh si Patrick untuk kembali lagi memasuki ke dalam acara syutingnya. Namun dia langsung menolak karena sedang mendapati permasalahan demam panggung. Oleh sebab itu sang ibu meminta si Patrick agar membantu untuk melipat pakaian. Si Patrick langsung menyetujuinya. Asalkan sang ibu tidak melihat ke arahnya. Saat setelah sang ibu berpaling, si Patrick mencoba untuk melihat ke belakang. Lalu ketika kedua tangannya menemukan pakaian yang memiliki semacam mata mainan, membuat si Patrick berteriak histeris. Kini si Patrick melipat pakaian itu dalam keadaan kedua matanya tertutup. Otomatis dia tak bisa melihatnya. Namun dia terkejut saat setelah melihat pakaian tersebut justru malah diubah seperti membentuk burung. Karena dia salah satu pakaiannya terdapat kedua bola mata mainan, membuat si Patrick langsung segera pergi dari sana. Sang ibu berharap anaknya bisa sembuh dari demam panggung tersebut. Saat berada di kamar mandi, Cecil sedang bercermin karena melihat salah satu rambut kumisnya yang telah tumbuh panjang ke atas. Dia pun berusaha mengguntingnya namun ia kesulitan. Dari balik keran saluran air di sanalah si Patrick muncul, namun dia langsung berpaling dari tatapan sang ayah. Cecil meminta sang anak untuk memotong rambut sebiji kumisnya, namun si Patrick langsung menolak karena dia sangat takut jika sang ayah melihatnya. Cecil kemudian memaksa sang anak untuk mengeluarkan wajahnya lalu menutup kedua mata menggunakan kain putih supaya kedua matanya tidak saling tatap menatap. Setelah semua masalah itu terselesaikan, Cecil langsung segera memberikan alat pemotong rumput kepada si Patrick agar bisa memotong sebiji rambut kumisnya yang telah panjang. Karena si Patrick matanya ketutup sehingga dia pun tak bisa melihat, jadinya yang dipotong justru seluruh kumisnya. Karena kesulitan mencabutnya, akhirnya dia pun mencabut rambut itu secara paksa. Tak disangka rambut itu terhubung dengan seluruh tubuh Cecil sehingga ketika rambut itu telah dicabut, yang tersisa hanya kedua bola matanya. Si Patrick mulai ketakutan lagi saat bertatapan meski dia melihat dirinya sendiri di cermin, namun tetap saja dia merasa sangat malu. Di sana dia telah bertemu dengan kakeknya sedang menggunakan alat teropong untuk melihat bulan. Si kakek nampak kesal karena si Patrick sudah mengganggu kesenangannya. Si Patrick menjelaskan mengenai dirinya yang sedang mengalami tidak bisa percaya diri lagi, namun sang kakek tidak menghiraukannya. Dia pun menyuruh si Patrick untuk melihat bulan di langit. Ketika dia melihatnya, justru si Patrick ketakutan lagi karena bulan itu telah melihat ke arah wajah. Alhasil si kakek langsung marah-marah karena dia takut jika nenek Squidward akan diambil oleh pria lain. Tentu si kakek yang melihat pemandangan itu langsung terbawa emosi. Dia pun ingin pergi ke bulan. Di sisi lain, Swidina telah melihat kakaknya sedang ingin mencopot kedua matanya dengan ditarik ke ban mobil oleh salah satu penggemar. Swidina yang tahu akhirnya segera memutuskan tali itu setelah mobil tersebut melaju dengan sangat kencang. Si Patrick yang masih takut akhirnya mengirim satu set kepala beserta matanya agar dia tidak bisa melihat orang-orang lagi. Lalu langsung memberikannya kepada tukang pos untuk diberikan kepada seseorang. Namun Swidina langsung mencegahnya, dia memasangkan kembali anggota seluruh kepala ke tempat asalnya lagi. Swidina yang sudah muak terhadap tingkah kakaknya akhirnya langsung membawanya pergi ke rumah, sedangkan tukang pos senang karena telah menggunakan jasa pelayanan. Singkat cerita, Swidina sudah mengumpulkan para penggemar Patrick. Di belakang sana, si Patrick mulai demam panggung kembali. Apalagi saat melihat ke arah semua para penggemarnya yang begitu sangat banyak. Dia enggan pergi keluar untuk menemui mereka semua. Beruntungnya, Swidina memiliki buku panduan cara untuk menghilangkan demam panggung bagi orang idiot. Salah satu petunjuknya yaitu membayangkan para penggemarnya hanya memakai celana dalam saja. Namun tetap saja meski berkali-kali melakukannya, si Patrick tetap saja tidak bisa membayangkan. Swidina berusaha untuk menyemangati sang kakak hingga akhirnya membuat kedua mata si Patrick kacau balau. Karena cara tersebut memang tidak bisa, disinilah Swidina meminta tolong kepada para penggemar yang sudah menunggu agar mencopot pakaian dan menyisakan pakaian dalam saja. Mereka pun langsung setuju demi bisa ketemu sang idola. Tak lama dari itu si Patrick muncul tanpa busana sama sekali, sehingga karena kejadian tersebut membuat semua orang yang melihat aksi si Patrick dibuat sangat terkejut. Tak hanya itu saja, bahkan seluruh tubuh yang diselimuti oleh kulit langsung dicopot.
Tentu atas kejadian tersebut membuat semua orang pingsan, semua mata yang memandang kepadanya langsung segera pergi melarikan diri. Bahkan Swidina pun berkata jika yang dilakukan oleh si Patrick merupakan perilaku yang sangat buruk. Di tempat itu juga terlihat Steve yang kini sudah memiliki kepercayaan diri lagi, namun dia malah dibawa oleh rombongan mata yang berlari menghampirinya. Begitupun dengan kedua mata Swidina yang sama-sama meninggalkannya. Si Patrick berterima kasih kepada sang adik karena telah menyembuhkan penyakitnya. Kini yang tersisa dari si Patrick hanya bagian anggota seluruh kepala saja. Namun meski begitu, dia masih bisa bermain pertunjukan sirkus itu. Akan tetapi sayangnya kini sudah tidak ada lagi orang yang menonton acara TV-nya karena semua mata mereka telah pergi melarikan diri. Alhasil di akhir cerita, si Patrick mengamuk lagi karena dia tak ingin para pemirsa penonton di televisi melihat ke arahnya. Yang kemudian film pun berakhir guys.